Bos-bos, ada bisnis kuliner baru yang hadir di ibu kota. Lokasinya ada di Kemang, Jakarta Selatan. Menghadirkan dessert khas Timur Tengah, Milky Rice, pertama di Indonesia loh bos. Ditambah camilan ini tuh cocok banget buat pilihan menu buka puasa. Halo bos, kenalkan saya Rina dari Milky Rice. Di sini kita menjual dessert dari Middle East. Kalian penasaran nggak? Tetap di Cuan Bos. Bos-bos, udah hampir 2 tahun popularitas coklat Dubai masih belum padam. Perpaduan coklat dengan isian kunafa dan krim pistachio berhasil bikin permintaannya nggak pernah surut. Cuan terus mengalir buat produk ini bos. Ini yang bikin pengusaha kuliner seperti Bos Rina tergerak buka ambil peluang cuan dari dessert Timur Tengah yang lain. Milky Rice ini konsepnya kan makanan dari Mesir sebenarnya. Cuman terkenal di Middle East. Kita riset di Indonesia belum pernah ada yang bikin kayak gini. Kebanyakan makanan yang di Arab itu makanan yang asinnya, kayak kebuli, kebab, shawarma. Untuk yang dessertnya belum ada. Makanan Timur Tengah memang mudah banget diterima sama lidah orang Indonesia ya bos. Apalagi untuk menu nasi ala Timur Tengah seperti kebuli. Nah, kalau Milky Rice seperti apa sih Bos Rina? Untuk nasi yang Milky Rice ini kita memakai beras Jepang akhirnya gitu. Kita sesuaikan lagi rasanya. Sebenarnya yang di Arab itu rasanya lebih manis banget. Terus kita cari tahu pendapat dari customer itu kayak gimana. Mereka nggak suka yang terlalu manis. Jadi kita improve lagi, kurangin manisnya jadi lebih creamy. Jadi itu lebih masuk ke pelanggan-pelanggan kita. Milky Rice yang aslinya punya rasa tawar pun doi inovasikan dengan menambahkan berbagai pilihan topping manis. Lagi-lagi, ini cara supaya bisa menyesuaikan kesukaan lidah warga plus 62. Nih bos, beragam topping yang bisa customer pilih. Strawberry banana, crunchy coklat, mixed nuts, termasuk taburan pistachio yang melimpah. Harganya mulai dari 39.000 buat yang plain ya bos. Kashtuta alias sponge cake ala Timur Tengah juga jadi menu andalan di bisnisnya ini. Harganya mulai dari Rp60.000 saja. Kalau kashtuta itu soft cake, lembut dicampur sama susu fresh milk gitu. Terus hangat, terus tambah whipped cream di atas. Serba dessert, serba Timur Tengah. Dan menariknya, dessert legend khas Middle East pun ada di sini. Namanya Umali. Itu udah makanan udah tua banget di sana. Cuman kita modernisasi di sini, ditambahin dengan mixed nut, kacang, Oreo, segala macam. Sebenarnya Om Ali itu pastry dihancurin, terus dikasih susu. Terus kita tambahin krim, ditambahin topping, kita oven sebentar. Kalau kosari itu base-nya Milky Rice, terus ditambah dengan kunafa, terus ada crispy kosari, ada krimnya, terus ditambah dengan beberapa kacang pistachio. Itu yang best seller banget. Oh iya bos, beberapa bahan untuk membuat camilan ini harus didatangkan dari luar negeri loh. Makanya, Bos Rina jalin kerjasama dengan beberapa supplier dari berbagai negara seperti Jepang, Iran, Arab Saudi, dan Turki. Ini buat jaga pasokan bahan tetap aman, produksinya pun jalan terus bos. Oh iya bos, bisnis kuliner yang mengadopsi makanan luar negeri memang banyak dilakukan pelaku usaha tanah air. Ini cara buat menghadirkan pilihan makanan baru di tengah persaingan bisnis kuliner yang sangat ketat. Ya, kita ada tim marketing ya yang upload selalu di sosial media. Terus kita juga menghubungi beberapa influencer. Terus juga kita ada nambah-nambah toppingnya. Jadi untuk perbarui menu. Beberapa minggu bisnis ini berjalan. Antusias masyarakat terus bertambah.
Jadi nggak cuma viral sesaat doang, Bos. Boleh dong bocorin cuannya? Kalau di total dari bill itu ada 100 lebih. Cuman dari setiap satu billnya dengan transaksi 100.000 ke atas. Tuh bos, Rp100.000 dikali 100 bill sehari. Omsetnya tembus puluhan juta rupiah. Bisnis kuliner emang gak akan pernah padam. Asal pintar melihat peluang, ide bisa datang dari mana saja, termasuk dari makanan Timur Tengah. Yang penting, terus berinovasi dan dekatkan dengan pasar tanah air. Nah bos, jadi kalau berbisnis itu saya kasih tip nih. Yang pertama, produknya harus unik. Yang kedua harus konsisten rasa. Yang ketiga itu kalian harus cari tempat yang strategis. Yang penting cuan bos. Bos-bos, saat Ramadan datang, masjid akan jauh lebih ramai. Dan tanpa disadari, ada satu hal yang ikut dipersiapkan serius. Yap, karpet masjid. Dari alas sujud yang lebih bersih dan layak ini, tersimpan peluang cuan yang sangat besar loh bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Purnomo, kebetulan owner HJ Group. Kita menjual berbagai macam produk dan kebetulan kita produksi sendiri. Nah, produk kita sudah dipasang di hampir seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, termasuk Istana Negara, Kementerian, dan Masjid-Masjid Agung. Penasaran? Yuk kita lihat di Cuan Bos. Bos, di setiap bisnis yang sukses, selalu ada cerita perjuangan yang panjang. Begitu juga dengan Bos Heru. Alhamdulillah saya merintis usaha ini dari tahun 2005, dari pinggir jalan. Saya pernah diusir sapam juga pernah. Nah saya itu sebenarnya awalnya karyawan. Saya karyawan tahun 96 dan tahun 2010 saya keluar. Cuma saya mulai merintis dari 2005. Jadi 5 tahun pertama saya mulai belajar usaha. Begitu usaha udah jalan, saya mulai berani untuk resign ya. Heru merintis bisnisnya ini dengan sistem yang cerdas. Tidak menyimpan stok, tidak menyewa gudang besar, barang diambil setelah ada pesanan, yang artinya resiko ditekan sekecil mungkin. Kita membuktikan bahwa usaha itu tidak harus punya modal, tapi harus punya mental. Jadi saya dulu, bekal saya itu brosur, ya, katalog, saya keliling, pelan-pelan ya kan. Kita mulai bikin sistem kememberan, ya kan, bikin katalog. Tahun 2007 kita mulai bikin website ya, dan sampai saat ini alhamdulillah member kita sudah 7.000 lebih. Nah, bos, setelah berani menjual, langkah berikutnya adalah membangun kepercayaan. Intinya di dalam berbisnis kita harus punya niat dulu, punya niat, berani bermimpi. Karena pertama kali saya jualan, saya nyewa toko. Nah, toko itu saya kasih tulisan besar, toko karpet online terbesar di Indonesia. Banyak orang, terbesar barangnya mana? Nggak ada, barangnya cuma pajangan doang. Tapi inilah kita harus punya mimpi. Ya kan, alhamdulillah mimpi jadi kenyataan. Bos, di bisnis karpet yang membedakan bukan hanya motif, tapi bahan, daya tahan, dan segmentasi pasar. Strategi produk yang bertingkat membuat pasar mereka luas. Oke, mengenai bahan benang kita ya, yang custom itu ada akrilik, ada wool. Kalau akrilik itu dia lebih lembut ya, biasanya dipakai buat masjid ya, buat rak ya, rak-rak itu. Nah, sedangkan wool ini bulu domba asli ini biasanya dipakai untuk hotel karena dia membutuhkan lifetime ya, yang lebih panjang, bisa sampai 20 tahun. Nah, kalau ini rata-rata bahannya dari nilon ini, makanya lebih murah. Lifetime-nya kalau dipakai ya nggak lebih dari 5 tahun lah. Bos, di sini kita bisa lihat bahwa pemilihan bahan itu bukan sekedar soal tekstur. Akrilik lebih lembut, cocok untuk masjid. Sedangkan wool lebih kuat, tahan api, dan bisa bertahan hingga 20 tahun. Artinya, bahan menentukan harga, menentukan target pasar, dan positioning produk. Ada yang fokus ke kenyamanan,
fokus ke daya tahan, ada juga yang fokus ke harga terjangkau. Kita produknya namanya juga handmade, produksi menggunakan tangan, ya kan, menggunakan tangan yang ada mulai dari desain, ya kan, bisa menggunakan korel dan sebagainya. Setelah desain baru begitu ACC di stensil, gambar menggunakan kanvas. Nah setelah kanvas stensil oke, baru menggunakan loom. Kalau orang tinggi ngomongnya tembak, ditembak itu dibikin tadi kan ada prosesnya ditembak sesuai dengan motif yang ada di desain tadi. Nah setelah proses itu baru proses laktek. Laktek itu dikasih lem. Setiap tahap dikontrol secara serius, apalagi kalau bukan untuk jaga kualitas. Ingat ya bos, produk yang tahan lama membuat customer percaya. Dan ketika percaya, order berulang akan datang dengan sendirinya. Jadi proses berikutnya adalah finishing ya. Finishing itu disiring bukan kan? Disiring. Disiring itu seperti diamplas itu, dirapiin atasnya yang keluar dari jalur itu kan dirapiin sama mbak-mbaknya tadi itu. Karena yang namanya produk handmade itu kan beda sama mesin. Jadi bisa aja pas nembak ngantuk sedikit, nah kan gitu, keluar jalur. Setelah selesai baru diinspek, oke baru dikirim. Dalam pembuatan karpet, finishing adalah penentu kelas. Kalau rapinya kurang, sedikit saja garis melenceng, hasilnya bisa terlihat murah. Makanya ada proses perapian dan inspeksi supaya produk yang sampai ke customer benar-benar siap dipakai. Nah, nanti ada proses pemasangan. Nah, proses pemasangan itu harus tim kita. Hari ini pun tim kita ada yang ke Papua, ada ke Sulawesi, ada ke Kalimantan. Kalimantan ada dua, ada Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan. Belum yang di sini, makanya alhamdulillah nih Ramadan ini berkah buat kita nih. Nah, untuk harga beragam banget bos. Yang terjangkau mulai dari 200 ribuan rupiah per meter. Ada yang menengah di 500 ribuan rupiah dan ada yang premium di atas 1 juta rupiah per meter. Secara bisnis, ini strategi cerdas bos, karena tidak mengunci diri di satu segmentasi saja. Pelanggan kita ini ada yang kelas bawah sampai kelas atas, jadi masuk semuanya. Yang kelas atas juga banyak yang nyari, kelas menengah juga banyak yang nyari, kelas bawah pun juga banyak yang nyari. Bos, Indonesia adalah negara dengan masjid terbanyak di dunia. Setiap Ramadan, banyak masjid ingin terlihat lebih bersih dan nyaman. Karpet diganti, ditambah atau diperbaiki. Permintaan untuk karpet pun sudah dimulai dari 2 bulan sebelum puasa dan meningkat drastis menjelang Ramadan. Ini yang disebut momentum musiman, bos. Dan pebisnis yang siap stok dan tim akan kebanjiran order. Rata-rata kita penjualannya bisa di atas 3.000 ya, 3.000 meter ya, sampai 5.000 meter. Kalau untuk Ramadan yang jelas naik bisa 2 kali, 3 kali lipat dari hari-hari biasa. Karena permintaan tinggi dan mereka ini seringkali mendadak semua permintaannya, makanya ya kita belum bisa melayani secara optimal. Bagaimana bos? Sudah kebayang belum cuannya? Dengan harga rata-rata 500.000 per meter, omset yang bisa diraup bos Heru 2,5 miliar bos. Itu baru dari segmen karpet kelas menengah loh, belum dari yang premium. Nah, saat Ramadan penjualan bisa naik 2-3 kali lipat. Artinya cuan yang didapat bisa di atas 5 miliar. No play-play bos. Nah bos, dari bisnis karpet ini bukan hanya omset yang terus bertambah, tapi juga manfaat yang meluas. 35 karyawan sudah diberangkatkan umroh. Ini bukti bahwa bisnis bisa menjadi jalan berbagi. Semua karena Heru membangun jaringan. Dengan sistem keanggotaan, Doi menciptakan ekosistem bisnis. Member bukan sekedar pembeli, tapi ikut menjualkan. Semakin banyak mitra aktif, semakin kuat perputaran produk. Jadi member itu cukup bayar 100.000 ya, kalau keluar itu 200.000. Nah, nanti dari kememberan itu mereka dapat katalog ya, dapat kartu member ya kan. Gimana bos?
Dari kisah Bos Heru, nggak ada yang nggak mungkin. Merintis dari nol, berani bangun sistem, berhasil panen cuan miliaran, dan terus menebar manfaat untuk mendapat keberkahan. Oke, teman-teman semuanya, buat pebisnis pemula atau sedang berbisnis ini, saya kasih tip ya. Pertama, luruskan niat. Gimana caranya kita bisa berbagi, ya, bisa menciptakan peluang usaha. Yang kedua, harus berani bermimpi. Kita harus punya mimpi. Sekarang saya kecil, besok saya harus jadi besar. Dan jangan lupa, cuan bos. Bos-bos, mengabadikan momen spesial saat melakukan rangkaian ibadah di Tanah Suci sah-sah saja asal tetap pada niatnya. Apalagi lokasi yang dikunjungi merupakan tempat-tempat ikonik dengan pemandangan ciamik. Nah, peluang inilah yang ditangkap orang Indonesia yang menetap di Madinah. Lewat bisnis jasa foto dan video sinematik, doi bisa panen cuan di Arab loh bos. Assalamualaikum bos. Saya Randy dari Visual Haramain atau biasa dikenal Papa Rich. Kali ini saya ingin menjelaskan peluang bisnis yang ada di Tanah Suci khususnya dokumentasi. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Ikuti cuan bos. Randy, aka Papa Rich, adalah sosok di balik video-video sinematik viral yang menampilkan perjalanan ibadah di Tanah Suci. Bersama dengan timnya, ratusan video dokumentasi dihasilkan. Lalu seperti apa sih konsep dari bisnis ini? Jadi awal mula Visual Haramain ini kurang lebih 1 tahun ke belakang ya. Awalnya itu saya membuat akun Visual Haramain itu hanya untuk sebagai portofolio saya. Karena basic saya, jujur aja, fun fact-nya itu saya hanya seorang tour leader. Tour leader umroh atau maupun internasional tour lah, seperti itu. Nah, cuman karena saya hobi moto, jadi saya suka foto-foto jamaah saya, tamu-tamu saya. Mengawali hidup di Madinah 3 tahun lalu, Randy memulai karir sebagai tour leader yang bertugas menemani jamaah Indonesia saat melakukan haji dan umroh. Berbagai aktivitas pun ia lakukan, mulai dari mengatur jadwal harian jamaah, mengantarkan ke tempat-tempat sejarah sampai urusan dokumentasi. Ya, di sela-sela perjalanan, Randy kerap membuat video perjalanan jamaah yang ia dampingi. Tak jarang, hasil edit video yang ia buat diposting ke sosial media pribadi dan ternyata banyak mendapat respon positif. Ciri khas video buatan Randy memang menampilkan sejumlah tempat indah yang ada di Arab Saudi, terlebih di kawasan Mekah dan Madinah. Karena memang waktu saya ke Tanah Suci untuk bekerja sebagai tour leader umroh, itu memang saya melihat belum ada konten-konten di travel itu yang membuat konten secara sinematik. Rata-rata konten mereka ya untuk sellingnya mereka biasanya gitu kan. Untuk paket sendiri saat ini nggak terlalu banyak, karena kita fokusnya hanya di pelataran Nabawi, paket pelataran Ka'bah, di Jabal Khondama, dan berkuda. Dan ada satu lagi di Al-Ula, itu aja. Dengan 5 paket yang ditawarkan dan permintaan dari banyak jamaah, Bos Randy jelas harus bentuk tim profesional. Untuk saat ini saja, total tim Bos Randy terdiri dari 45 orang yang tersebar di sekitaran Mekah dan Madinah. Bagi Randy, membuka peluang usaha di Tanah Haram tidak hanya seputar cuan bos, namun tentang kepuasan hati. Jadi ya Alhamdulillah untuk secara manfaat sendiri yang pertama itu kita siar secara visual untuk Tanah Suci, itu yang pertama. Dan yang kedua, Alhamdulillah sekarang tim dari visual itu sudah kurang lebih hampir 50 lah, 45 lebih lah. Dan beberapa sekitar 5-10 itu tim dari Indonesia yang saya berangkatkan ke Tanah Suci. Seperti itu, sisanya mereka udah stay di sini, kita didik mereka, kita ajarin mereka bagaimana menjadi fotografer yang baik, videografer yang baik, seperti itu. Proses pembuatan video dimulai dengan koordinasi tim terkait tema yang akan diambil. Randy dan tim akan mengarahkan klien seputar angle-angle menarik. Sistemnya sih mereka melihat dari akun kami, terus langsung menghubungin di admin kami melalui WhatsApp. Nah dari situ mereka tanya, kita kasih price list, setelah itu mereka
memberikan tanggal untuk mereka syuting kapan, seperti itu, take-nya kapan. Berikutnya yaitu pengarahan gaya dan pemilihan spot menarik. Saat inilah bidikan kamera yang dilakukan oleh Randy dan tim dituntut kreatif untuk menghasilkan visual yang ciamik. Kalau tema ya kita biasanya kalau sini tema-tema ceria saja sih, tema-tema sinematik, mereka menikmati suasana sedang umroh, sedang beribadah. Kalau secara teknisnya kita pasti akan mengarahkan gaya ya, karena tidak semua klien atau jamaah itu bisa berfoto atau biasa di video seperti itu. Jadi kita pasti arahkan mereka mana yang bagus, seperti gayanya seperti ini ya, karena di spot ini itu kita harus seperti ini. Dalam menjalankan jasa video seperti ini, memang dibutuhkan imajinasi dan ide. Ketika imajinasi bekerja, timbullah inovasi yang menghasilkan karya-karya tak terbatas. Terbukti, klien yang pakai jasa Bos Randy bukan cuma dari jamaah Indonesia. Mayoritas memang peminat dokumentasi ini orang Indonesia, orang-orang kita. Tapi sudah berapa kali kami melayani jamaah dari Malaysia, dari Brunei, dari Turki, dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dari Inggris pun mereka sering bikin akad nikah di sini, rata-rata orang Inggris. Dari Palestina pun kita juga pernah. Selain kerap menghandle jamaah secara perorangan, Bos Randy juga sering bekerja sama dengan sejumlah pihak travel. Dengan tawaran bundling produk penyediaan dokumentasi ini, jelas Randy membuka keran baru untuk sumber cuannya, Bos. Kira-kira dalam sehari ada berapa klien yang bisa ditangani Randy dan tim? Waduh, kalau minimal ya, kita ambil minimal aja ya Mas ya. Minimal itu rata-rata di average 20 klien lah. Dalam sehari itu Mekah, Madinah, Alulah. Paling murah kita di angka 500 real. Canggih, Bos. 20 klien dalam satu hari dengan paket minimal 500 real. Kalau Mincuan hitung sih, setara 40 juta sehari, Bos. Pecah banget. Untuk mendapatkan hasil editan video yang sudah jadi, setidaknya dibutuhkan 2-3 hari. Kalau sudah, video dokumentasi dikirim ke klien dan siap menghiasi feed sosial media. Tuh bos, bagi Randy di bisnis ini pelayanan lebih utama dibandingkan produk. Pelayanan yang baik bisa menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Alhasil bisa bikin mereka repeat order saat kembali berkunjung ke Tanah Suci atau setidaknya merekomendasikan kepada orang lain. Oke, kamu kirim ke klien. Ya. Oke bos, jadi untuk memulai bisnis yang pertama yang dilakukan adalah mencari peluangnya. Kemudian kita kerjakan bisnisnya dan pastinya kita harus selalu ikhtiar. Agar apa teman-teman? Cuan bos! Bos-bos, awal Ramadan, pedagang menu buka puasa jelas panen cuan. Salah satunya yang ada di kawasan Puri Gading, Bekasi ini. Ada chicken steak pinggir jalan yang laris manis dibeli buat berbuka puasa. Konsep usahanya sih simple, steak berkualitas dengan harga terjangkau. Halo bos, aku Vina dari King Chicken Stick. King Chicken Stick itu makanan chicken stick yang di pinggir jalan tapi ala restoran. Harganya murah, rasanya enak, porsinya gede. Penasaran? Tetap di Cuan bos! Bos-bos, chicken steak nggak selalu hadir di restoran mewah. Saat ini, pedagang kaki lima pun bisa menghadirkan menu istimewa ini. King Chicken Steak pun jadi pionir di bisnis dengan konsep baru ini. Gak heran kalau gerainya menjamur hingga seantero Jabodetabek. Jadi King Chicken Stick ini memang jajanan makanan pinggir jalan ya. Terinspirasi kita dari stick restoran gitu mas. Awalnya kita ini berdiri tahun 2023, terus juga kita makan di restoran stick, terus kayak kita mikir kenapa
steak ini cuma adanya di restoran, yang enak-enak itu kenapa di restoran, makanya kita terinspirasi lah. Akhirnya kita buka steak pinggir jalan yang dikemas rasanya itu sama kayak restoran tapi harganya terjangkau. Meski konsepnya jajanan pinggir jalan, tapi secara kualitas nggak kaleng-kaleng bos. Vina jaga kualitas rasa hingga tampilan yang nggak kalah sama versi grade A. Meski doi menggantinya dengan daging ayam. Nah, kalau misalnya di restoran kan biasanya mereka pakai beef gitu kan. Kalau kita memang pakai chicken ayam gitu. Jadi memang ayam terus pakai dada filet, paha filet yang memang ukuran kita sesuaikan dan harga jualnya itu mulai dari 18.000 sampai 25.000. Jadi bisa menyesuaikan ke semua kalangan gitu. Bos, sekarang kita intip yuk produk yang bikin rekening bos Vina luber-luber. Vina menghadirkan 2 varian chicken steak yang bisa dipilih customer. Kita ini ada 2 varian ya mas, ada yang crispy, ada yang grill juga. Nah yang crispy ini dibalut pakai tepung kayak fried chicken gitu, tapi kita pakai fillet. Yang grill ini dipanggang. Nah yang membedakan kita ada banyak varian saus gitu, ada saus lava, barbecue, ada black pepper juga, terus juga ada brown sauce, saus keju. Bahkan untuk saat ini kita ada develop saus baru yaitu saus mentai. Mengikuti tren pasar yang dituju jelas jadi bagian strategi. Anak-anak muda yang jadi pelanggannya memang suka makanan ala barat seperti ini dengan varian saus yang juga beragam bos. Terbukti, pembeli yang datang silih berganti. Bisnis ini pun sukses raup cuan dan sudah melebarkan model usahanya ke konsep waralaba alias franchise loh. Nah, bagi mitra yang ingin bergabung, jelas harus mengikuti training biar setiap proses yang dijalankan sesuai SOP. Jadi untuk bahan baku memang kita pakainya ayam fillet ya. Nah itu bisa mitra-mitra kami nanti beli di pasar-pasar mereka terdekat gitu yang nanti HPP-nya itu kita bantu hitungkan juga. Nah untuk kayak misalnya saus, tepung, segala macam itu udah dari pusat jadi rasanya sesuai standar. Oh iya, salah satu yang bikin sebuah waralaba sukses dilirik bukan cuma jaminan cuannya, tapi juga karena mudahnya bisnis dijalankan. Kalau proses produksinya biasanya ketika di kitchen ya, kita produksi ayam filletnya dulu, sesuaiin standar ukuran gitu. Setelah itu ayamnya dimarinasi tuh. Setelah dimarinasi disimpan di showcase untuk sebelum dibawa ke outlet gitu. Nah untuk mix vegetable biasanya kita ya motong-motong sayur terus direbus dulu. Jadi ketika di outlet tinggal nyajiin. Kalau kentang produksinya kita biasanya setelah dikupas kentangnya langsung direbus. Nah di outlet tinggal digoreng aja. Nah bos, di bulan Ramadan ini ada paket murah sekitar 7 juta rupiah saja. Eits, ini udah termasuk bantuan promosi lewat konten-konten yang menarik loh bos. Terus porsinya pas. Oke, untuk strategi pemasaran kita pakai sosial media ya kak. Jadi memang kita bikin konten yang menarik, lucu, terus juga interaksi antar pelanggan, terus juga konten-konten yang memang menarik perhatian sehingga alhamdulillah di sosmed ini kita memang cukup viral ya. Jadi mitra King Chicken Stick ini memang sudah tersebar di seluruh Indonesia, jadi banyak orang yang udah kenal sama King Chicken Stick. Kalau soal cuannya, boleh dibocorin nggak? Berapa sih setiap outletnya? Perkiranya itu sekitar 700 sampai 1 jutaan gitu. Tapi ada mitra kami di Jakarta itu penghasilannya per bulan 50 jutaan omsetnya. Wow, sebulan 50 juta. Ini sih bukan balik modal lagi, malah bisa buka cabang lagi ya bos. Nah bos, kalau mau mulai usaha pasti ini lokasinya strategis, terus juga punya sistem yang rapi, produknya enak, dan yang utama ini nih kepuasan pelanggan. Karena kalau pelanggan kita puas, otomatis mereka akan balik lagi dan bisnisnya akan terus berjalan. Apapun itu bisnisnya, yang penting cuan bos.